Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redia Hayati dari semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program PPKM dengan Fakultas Hukum Universitas Kendal Bogor. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Perdata dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sudiman Sihotak SHMH. Nah, adapun materi yang akan saya review yaitu mengenai hukum keluarga. Nah, langsung saja ke pembahasan mengenai hukum keluarga atau family. Nah, yaitu yang pertama ada perkawinan. Nah, pengertian perkawinan. Nah, dalam perkawinan ini akan saya bahas mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, catatan dan tata cara perkawinan, kemudian keabsahan perkawinan, terus juga ada pencegahan dan pembatalan perkawinan. Nah, kita masuk ke perkawinan, pengertian perkawinan. Nah, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan suami istri, antara seorang pria dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang pertama adanya persetujuan kedua calon mempelai termuat dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun termuat pada pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, syarat-syarat lainnya bisa teman-teman cari di media internet. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan melakukan poligami ini. Yang pertama, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian ada juga istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, ada juga istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami. Di antaranya adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu adanya jaminan bahwa suami akan melakukan adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memberikan pemberitahuan kepada pegawai pencatat pernikahan. Terus selanjutnya yaitu pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tulisan oleh pihak penggugat. Nah, ada juga pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan. Nah, dan yang terakhir yaitu pegawai pencatat perkawinan kemudian akan memverifikasi dan proses pemberitahuan yang telah disampaikan oleh mempelai. Kemudian ada tata cara perkawinan. Nah, sesudah dilangsungkannya pernikahan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan sehingga perkawinan itu tercatat secara resmi. Kemudian perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Nah, yang terakhir yaitu dilaksanakan menurut masing-masing hukum, agama, dan kepercayaan orang yang melakukan perkawinan. Selanjutnya yaitu ada keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sah tidaknya satu perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dari kepercayaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah dilakukan dengan memenuhi semua syarat dari rukun agama dan kepercayaan itu. Nah, demikianlah kebanyakan pendapat para ahli hukum sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Nah, kemudian ada pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administrasi belakang untuk menentukan sah tidaknya perkawinan. Nah, ada juga pencegahan perkawinan. Nah, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan pasal 13 junto pasal 20. Kemudian ada pembatalan perkawinan. Nah, pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, berisi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penjelasannya disebutkan pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain, tidak memenuhi syarat menurut keyakinan kedua mempelai. Nah, kemudian permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang disebut dalam pasal 23, 24, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu para istri dalam garis keturunan lurus
ke atas dari suami atau istri. Kemudian ada suami atau istri, kemudian ada pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian ada jaksa, kemudian yang terakhir yaitu orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Nah, tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai tata cara mengajukan gugatan perceraian, itu pada pasal 38 ayat 2 PP nomor 9/1975. Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Nah, mungkin review dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.